Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Manajemen Risiko Likuiditas pada Bank Syariah, yang akan dibawakan oleh saya, yaitu Tika Mubarokah selaku mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Juanda Bogor. Apa itu risiko likuiditas? Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai, meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, tetapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka aset tersebut dikatakan tidak likuid. Risiko likuiditas merupakan suatu risiko keuangan karena adanya ketidakpastian likuiditas. Suatu lembaga dapat berkurang likuiditasnya jika peringkat kreditnya turun, mengalami pengeluaran kas yang tak terduga, atau peristiwa lain yang menyebabkan pihak lain menghindari transaksi atau memberikan pinjaman ke lembaga tersebut. Suatu perusahaan juga dapat terpapar terhadap risiko likuiditas jika pasar yang diikutinya mengalami penurunan likuiditas. Tujuan manajemen risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko likuiditas adalah memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo, menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, menjaga kecukupan likuiditas bank untuk mendukung aset bank berkelanjutan. Dalam pengelolaan likuiditas, bank harus memastikan memiliki kecukupan likuiditas untuk memenuhi penarikan yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal dalam kondisi normal dan tidak normal. Untuk mengelola likuiditas, bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, memonitoring, dan kontrol. Bagaimana penerapan manajemen likuiditas pada bank? Secara historis, penerapan manajemen risiko pada bank, dalam hal ini Bank Indonesia sendiri, baru mulai menetapkan aturan perhitungan capital adequacy ratio atau CAR pada bank sejak 1992. Sementara itu, bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Bank syariah akan sangat sulit mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional, mengingat perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko. Di lain pihak, operasi bank syariah memiliki karakteristik dengan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional. Sementara manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh bank syariah agar tidak hancur dihantam risiko. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklarifikasi menjadi dua bagian besar, yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam pola bagi hasil yang dilakukan bank syariah, menambah kemungkinan munculnya risiko lain, seperti fiduciary risk dan lain-lain. Fiduciary risk sebagai risiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi baik ketidaksesuaiannya dengan ketentuan syariah atau salah kelola manajemen. Dalam perkembangannya ke depan, perbankan syariah menghadapi tantangan yang tidak ringan sehubung dengan penerapan manajemen risiko, seperti pemilihan instrumen finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk juga instrumen pasar uang yang bisa digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko. Penyebab risiko likuiditas ada dua, yaitu sisi aset dan sisi liabilitas. Sisi aset yaitu ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset, baik yang berasal dari aset produktif, pembayaran pelunasan atau angsuran, maupun yang berasal dari penjualan aset. Penjualan aset yang dimaksud termasuk aset likuid dan aset agunan.
Sisi liabilitas yaitu ketidakmampuan menghimpun arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman lain. Pengukuran risiko likuiditas dibagi menjadi dua, yaitu satu, pengukuran berdasarkan ukuran nominal atau stock base. Metode pengukuran stock base menggunakan berbagai macam rasio keuangan sebagai indikator tingkat risiko likuiditas, antara lain aset likuid primer dan aset likuid sekunder atau total aset. Yang kedua yaitu aset likuid primer dan aset likuid sekunder atau pendanaan jangka pendek. Yang ketiga yaitu aset likuid primer dan aset likuid sekunder atau pendanaan non-inti. Yang keempat, aset likuid primer atau pendanaan non-inti jangka pendek. 5. Pendanaan non-inti atau total pendanaan. 6. Pendanaan non-inti aset likuid atau total aset produktif atau aset likuid. Penjelasan dari setiap rasio keuangan yang digunakan sebagai metode pengukur stock base. 1. Aset likuid primer dan aset likuid sekunder atau total aset. Aset likuid primer adalah aset likuid yang terdiri dari kas, surat berharga Bank Indonesia, obligasi pemerintah jangka pendek, dan likuid. Aset likuid sekunder adalah aset yang kurang likuid seperti obligasi pemerintah kategori AFS jangka panjang 1-5 tahun dan likuid, atau kategori HTM jangka pendek di bawah 1 tahun. Dan obligasi pemerintah kategori trading dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun dengan haircut 25%. Yang kedua, aset likuid primer dan aset likuid sekunder atau pendanaan jangka pendek. Rasio ini mengukur jumlah aset likuid dibandingkan dengan sumber dana jangka pendek. Rasio di atas 100% dinilai memadai. Pendanaan jangka pendek adalah DPK jangka waktu di bawah setahun, giro, dan tabungan. Yang ketiga, aset likuid primer dan aset likuid sekunder atau pendanaan non-inti. Pendanaan non-inti adalah pendanaan yang dinilai tidak stabil seperti dana relatif besar di atas 2 miliar rupiah, transaksi antar bank, dan pinjaman dari bank lain. Yang keempat yaitu aset likuid primer, pendanaan non-inti jangka pendek. Pendanaan non-inti jangka pendek adalah yang mempunyai jangka waktu di bawah 1 tahun. Yang kelima, pendanaan non-inti atau total pendanaan. Total pendanaan adalah seluruh dana pihak ketiga dan pinjaman dari pihak lain. Yang keenam, pendanaan non-inti aset likuid atau total aset produktif sampai aset likuid. Digunakan untuk menilai ketergantungan bank dari dana non-inti. Pengukur risiko likuiditas yang kedua yaitu pengukuran berdasarkan arus kas atau flow based. Pengukuran risiko likuiditas berdasarkan pada neraca bank pada tanggal tertentu menurut maturity profile pass on and off balance sheet, ditambah dengan perkiraan arus kas akibat adanya berbagai rencana kegiatan usaha berdasarkan proyeksi dari unit bisnis. Metode pengukuran flow based menggunakan liquidity gap analysis. Dalam analisis gap likuiditas, gap yang dimaksud adalah selisih antara jumlah aset dan kewajiban yang jatuh tempo pada periode tertentu. Sumber data untuk liquidity gap diperoleh dari beberapa sumber yaitu neraca akunting, daya proyeksi likuiditas dari unit bisnis berikut perkiraan pendapat, dan biaya bunga liquidity gap positif dengan jumlah aset lebih besar dari kewajiban pada periode maturity tersebut. Apa saja faktor yang menyebabkan bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas? Faktor yang menyebabkan bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas adalah 1. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan khususnya perbankan syariah. 2. Kebergantungan pada sekelompok deposan. 3. Mismatching antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang.
4. Bagi hasil antar bank kurang menarik karena financial statement-nya harus menunggu selesai perhitungan cash basis pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan. 5. Di dalam kontrak mudharabah memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Lalu, bagaimana cara bank mengidentifikasi risiko likuiditas itu? Cara bank mengidentifikasi risiko likuiditas yaitu dengan cara tenor atau struktur waktu timing dari posisi neraca bank atau on balance sheet. Hal ini terjadi karena umumnya sumber pendanaan pada sisi liabilitas berjangka waktu lebih pendek daripada pembiayaan pada sisi aset, atau dengan cara kebutuhan likuiditas dari posisi off balance sheet. Hal ini terjadi karena portofolio bank pada kegiatan komitmen atau kontingensi, misal penerbitan L atau C atau bank garansi. Bagaimana pengendalian risiko likuiditas? Apabila bank telah mengetahui posisi likuiditas dan adanya kemungkinan timbulnya masalah likuiditas, bank dapat melakukan modifikasi posisi dengan berbagai tindakan antara lain sebagai berikut. 1. Mengupayakan sumber dana berupa long-term funding dari pasar uang atau menerbitkan obligasi, kemudian menggunakan dana untuk membeli aset likuid yang dapat dijual kembali. 2. Mendapatkan kontingen standby credit lines dari bank lain yang memberikan jaminan akan memberikan pinjaman dana pada saat krisis. 3. Membatasi jumlah penempatan dana pada aset berjangka waktu panjang. Baik, cukup sekian pemaparan materi manajemen risiko likuiditas pada Bank Syariah oleh saya Tika Mubarokah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.